everyone, perkenalkan nama saya Carolina Bunome, NIM 23010-2005, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Semester 3, Universitas San Pedro. Nah, di sini saya mau menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih anak tunanetra melakukan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi. Oleh karena itu, stay tune for the video guys. Tunanetra itu apa sih? Nah, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu total blind dan low vision. Ini Gerson. Nama lengkapnya Karisma Gerson Omega Adu, mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 1. Ia lahir di Kupang pada tanggal 26 Juni 2006 dan tamatan dari SLB Kota Raja Kupang. Gerson adalah penyandang disabilitas tunanetra. Ia mengalami kecelakaan saat bermain bola. Ya, masuk di kampus ini adalah kampus yang menerima disabilitas tanpa memandang dulu sistem. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Eits, tunggu dulu. Suara Gerson bagus kan? Nah, for your information, kalau Gerson punya boyband loh. Videonya, stay tune. Gimana? Bagus kan? Kata Gerson, di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Oleh karena itu, berbanyak syukur ya teman-teman.
untuk mempermudah Gerson dalam membuka aplikasi di handphonenya maupun melihat jam ataupun mengakses aplikasi di handphonenya Gerson menggunakan aplikasi Natural Reader, di mana aplikasi ini dapat mengubah teks menjadi suara. Iya, itu enak. Baik, kalau selama saya di kampus untuk bicara soal mobilisasi, orientasi, kita bicara soal bagaimana sebenarnya saya itu mengenali dengan kampus, dengan bantuan tongkat dan lain sebagainya. Jadi untuk akses di kampus saya pikir bagus dengan cara apa ya? Akses jalannya cukup mendukung saya dalam mengorientasi di lingkungan kampus. Karena saya kan temboknya ada di jauhan dong. Jadi mendeteksi ini mau belok di mana ya? Karena jauh itu tidak tahu belok kemana. Akhirnya masuk gua. Sosialisasi apa? Bagus cara mereka memperhatikan disabilitas juga keren-keren semua dari semua orang di sana, dari dosennya dan mahasiswinya. Terus saya bilang ada, luar biasa untuk datanya sosialisasi bagaimana mereka sosialisasi tentang bagaimana hal menurut saya ini sudah di mana? Oh, saya tahu itu sudah bisa karena saya sering berkomunikasi dengan mereka dan sering juga membantu mereka dalam membuat program, jadi itu sulit. Jadi sama-sama saya merasa semangat ketika saya membantu mereka membuat PowerPoint. Itu luar biasa komunikasinya, praktik jalan, praktik kemana-mananya juga susah sudah pasti ada proses sendiri. Kalau di rumah itu tidak semua ramai. Saya tidak betul. Sehingga teman saya di rumah hanya musik semua. Bosan banyak dari apa gitar. Untuk saya tidak berjalan di luar. Lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Bapak dan mama mendukung, saudara-saudara mendukung. Karena genetik ada kan di sini kita pernah belajar soal faktor-faktor orang bisa mengalami disabilitas penyebab ada gen juga. Jadi saya disabilitas karena gen, ada saya dengan literat, tapi dia masuk dalam kategori loh. Berarti otomatis tidak dipanggil. Saya kalau bilang murni bilang permanen dengan temporer. Karena saya karena masalah waktu main bola. Jadi ada faktornya gen, ada faktor gennya. Iya, ada faktor gennya. Ada faktor kecelakaan. Main bola waktu itu final dan itu di rumahnya saya cetak gol. Karena ini saya ditabrak dengan orang yang badan besar. Masih kecil tapi lebih tinggi dari saya, badan yang besar terusnya tabrak mata saya dan membuat mata saya langsung total. Itu saya jauh, tidak percaya diri, minder, tidak mau keluar, tidak mau beradaptasi dengan saat apa orang di luar sana, tidak mau menerima diri saya. Bahkan menyalahkan Tuhan juga saya pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa saya tidak? Padahal kau tidak bersalah apa yang saya rasakan. Kau jahat. Ketika saya pernah bilang di sisi. Tapi yang bisa membuat saya bangkit adalah ketika saya masuk dalam satu organisasi, yaitu organisasi tunanetra Pertuni. Nah pun itu ada sebelum saya sadar tapi itu saya bisa main musik. Sehingga ketika dia masuk di dunia netra, dengan teman-temannya gimana dia bisa main musik. Akhirnya saya punya teman, saya punya mitra di sana. Akhirnya kepercayaan diri saya juga masuk di sana. Belajar IT pun di sana di Pertuni. Tuhan kasih kesempatan ya, kesempatan mungkin untuk disabilitas. Apa kesempatan yang saya mau melihat orang tua saya berdiri di depan saya saat ketika mungkin saya sudah sukses. Kalau saya ada Tuhan buat saya melihat, kasih saya melihat satu kesempatan saya Tuhan kasih kepada saya kembali ke orang tua saya dan saya ingin melihat mereka. Apa reaksi mereka ketika saya sendiri? Kalau ada kesempatan Tuhan kasih, kalau mujizat. Tapi kalau ditanya mau melihat tidak, saya tidak mau. Karena saya tidak mau lagi melihat hal lain. Buat saya mungkin jauh dari Tuhan. Kalau saya melihat, ya tahu lah melihat hal yang terbaik dari itu pelajaran. Ketika saya buka proses sebenarnya, ketika saya tidak mau lagi menikah, ketika dia mau tidak mau itu berapa persen? 100% tidak mau. Tidak mau dia. Kan kita senang dengan keadaan ini.
Mengharukan kan ya, keren. Semua melalui proses panjang. Baru-baru kan itu ada dari Pak. Yang itu yang misalnya aku tiba-tiba dari apa ya? Kado sudah ke Dempa Setiawan. Jadi teman-teman Kado ikutin di Dempa Setiawan mata kuliah. Dek, ada apa kau Dempa? Ya, itu bilang pokoknya itu BA kan karena itu sudah sambung. Kalau misalnya kita sudah lihat itu kan kasih kita oke lah, mungkin kita langsung bisa belajar braille dari awal. Tapi kalau semenjak kita beranjak di siapa itu beda kan. Nepa itu kayaknya bisa belajar. Tapi tadi kayak sudah pasrah begitu. Tapi kalau di sini kan dia sudah nyadar juga dari Tuhan dapat begini dia semakin berarti ada dari plus Ada plus. dan minus. Makanya setiap masalah yang kita hadapi kita harus berpikir bahwa ada hikmahnya sebenarnya. Kalau saya tidak buta, misalnya saya tidak buta, tidak mungkin saya bisa membuat aplikasi di dalamnya itu. Ketika saya buta, kalau saya bisa, kalau musikan saya sudah bermain saat belum buta. Jadi saya tidak bicara di arah musiknya, arah IT misalnya. Saya tahu buat aplikasi sudah saya buta. Karena ketika saya buka, di situ saya mulai penasaran, belajar dari mulai dulu. Sehingga saya mulai belajar sendiri, oh tidak, tekan-tekan itu tombol. Sehingga saya kenal itu, ini baru saya dipasang tas screen NVDA, non-visual desktop. Dia apa laptop, kalau di HP ada screen reader namanya TalkBack. Itu saya pakai, baru saya tahu, ternyata tunanetra bisa begini. Makanya semua ada hikmah. Kalau kita mau bicara, kita mau lihat dari, misalnya melihat dari 4 sudut pandang. Ya, kalau kita melihat dari 1 sudut pandang saja, pasti kita akan down, tidak mau positif. Ketika Gerson mengalami keterpurukan, Gerson bangkit dan bergabung ke Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Di sana, Gerson melihat banyak hal yang begitu luar biasa yang bisa tunanetra lakukan dan kerjakan. Dan disitulah Gerson melihat pernyataan Tuhan yang nyata dalam kelemahannya. Dan di situ Gerson berpikir bahwa ia harus berjuang bersama teman-temannya untuk bisa sama seperti yang lain. Gerson berkata bahwa kekurangan yang ia miliki bukanlah kekurangan yang sebenarnya, tetapi mereka memiliki kelebihan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, perbanyak bersyukur ya. Lost in endless dreams, neon colors gleam, dancing till the sunrise. Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. In this night we'll play. Lost but we are fearless. Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. In this night we'll play. Lost but we are fearless. Thanks for watching teman-teman. See you.